Bab 85. Zhaodong segera menelepon dan berkata dengan lantang, "Itu Ju saudara, saya sekarang di rumah sakit rakyat. Bawa beberapa saudara ke sini, aku akan memberimu seorang anak untuk diurus." Charlie tidak menelepon, tetapi langsung mengirim pesan teks ke Tuan Orvel. Datanglah ke rumah sakit rakyat, seseorang ingin membunuhku." Orvel segera menelepon kembali dan berkata, "IMR Charlie, anjing mana yang tidak bermata panjang dan tidak ingin hidup?" Charlie berkata ringan, berhenti bicara omong kosong, langsung saja datang." Orvel segera berkata, Tuan. "Charlie, jangan khawatir, aku akan berada di sini." Ketika Zhaodong melihat bahwa Charlie juga sedang berbicara di telepon, dia mencibir, Apa? Bisakah kamu menelepon seseorang juga?" Charlie mencibir dan berkata, "Aku bilang itu akan membuatmu mati dengan menyedihkan." Zhaodong sepertinya telah mendengar lelucon ini, dan mencibir, apakah kamu sudah gila? Di Aurous Hill, seseorang yang bisa membuatku mati dengan menyedihkan, tidak ada ibu yang melahirkan pria seperti itu." Stephen di ranjang rumah sakit berjuang untuk duduk dan berkata dengan cemas, "Charlie, kamu pergi cepat. Jangan main-main dengan orang ini, kamu tidak bisa main-main dengannya." Charlie berjalan ke arahnya, mendorongnya kembali ke tempat tidur, dan berkata dengan ringan, berbaring saja." Stephen berkata dengan penuh semangat, "Kamu tidak tahu asal-usul Zhaodong, keluarganya sangat berkuasa di Aurous Hill." Charlie mengupas jeruk, menjejalkannya ke dalam mulutnya, dan berkata, orang yang tidak bisa kucintai belum lahir." Lily tertawa dan berkata, "Via Tuhan, kamu benar-benar bisa menyombongkan diri. Tahukah kamu apa yang dilakukan Zhaodong di rumah?" Charlie berkata, Saya tidak tahu apa yang dilakukan keluarganya. Saya hanya tahu bahwa dia akan menjadi orang cacat selama sisa hidupnya." Setelah selesai berbicara, dia berkata, oh ya, jadi kamu." Wajah Lily langsung menjadi hitam. "Nah, karena kamu mencari kematian, maka tunggu." Charlie bertanya kepada Stephen saat ini, apakah ayah Lily, Yue Sheng, tahu tentang Anda yang dipukuli?" "Dia tahu." Stephen berkata, aku memanggilnya." Charlie mengangguk dan bertanya, apa yang dia katakan?" Stephen tampak marah dan berkata, dia bilang ini urusan anak muda, dia tidak bisa mengendalikannya." "Itu berarti dia tidak ingin aku berada di sana." Charlie bertanya lagi, "Lalu Anda menginvestasikan 100,000 di hotel, apakah Anda memintanya?" "Iya." Ekspresi Stephen menjadi semakin jengkel dan mengatupkan giginya. Tuan tua ini sebenarnya mengatakan bahwa 100,000 saya tidak diinvestasikan di restoran dan dia dihormati sebagai calon menantu. Dia juga berkata bahwa saya tidak memenuhi syarat untuk kembali. Dia tidak akan mengembalikannya padaku. Keterlaluan. Charlie mendengus dingin, pantas saja ada anak perempuan yang begitu murahan, jadi dia bajingan. "Charlie, apa yang kamu bicarakan?" Lily tiba-tiba menjadi marah, dan berseru, berani memarahi ayahku, menurutku kamu sudah bosan hidup, kan?" Setelah berbicara, dia segera menggelengkan lengan Zhaodong, memohon, sayang, dia berani memarahi ayahku, kamu memukulinya sampai mati untukku." Zhaodong adalah seorang pelaibau, dia tidak terlalu tinggi, dan kebugaran fisiknya sangat rata-rata. Berdiri di depan Charlie, dia setengah pendek. Terlebih lagi, Charlie melakukan semua jenis pekerjaan rumah di rumah setiap hari, pergi tidur dan bangun lebih awal, dan memiliki kebugaran fisik yang sangat baik. Jika dia mulai dengan Charlie, mustahil untuk memenangkan hati Charlie. Terlebih lagi, Charlie belajar seni bela diri dengan ayahnya ketika dia masih kecil. Setelah orang tuanya meninggal, ia tidak pernah gagal berlatih kungfu di panti asuhan. Justru berdasarkan keterampilan tinju satu bagian yang dia pelajari sejak kecil sehingga dia tidak dapat diganggu di panti asuhan. Oleh karena itu, jika dia benar-benar memulai, apalagi Zhaodong, meskipun itu adalah 5 Zhaodong, mereka mungkin tidak akan menjadi lawan Charlie. Zhaodong juga tahu betul di dalam hatinya bahwa jika dia melakukannya sekarang, dia tidak akan mengambil keuntungan sama sekali, dan dia mungkin akan dipukul lagi. Jadi dia menyentuh tangan Lily dan menghibur, sayang, jangan khawatir, kakak sudah mengirim seseorang ke sini. Tunggu di sini. Saat mereka tiba, aku akan membunuhnya." Bab 86. Charlie kemudian mengirim pesan teks ke Ishak di Shangri-La. Dari mana asal Zhaodong di Aurous Hill?" Ishak dengan cepat menjawab, bisnis di rumah sebagian besar terkait dengan pemegang saham giok dan lelang gadai, jadi kekuatannya sama. Apakah dia menyinggung perasaanmu? Ya.
Charlie menjawab dengan pesan, saya telah meminta Tuan Orvel untuk datang. Selain itu, kamu melakukan sesuatu untukku. Ishak buru-buru berkata, Merwait, tolong katakan. Charlie berkata, aku ingin kamu membawa ayah Zaodong ke rumah sakit rakyat, serta seorang lelaki tua di Aurosil yang terlibat dalam identifikasi peninggalan budaya, bernama Yue Sheng, dan membawanya kepadaku. Ishak segera berkata, oke Tuan, saya akan mengantar mereka untuk melihat Anda secara pribadi. Charlie berkata, jika kamu tidak perlu maju, cukup suruh seseorang untuk melakukannya. Saya tidak ingin orang tahu bahwa kita mengenal satu sama lain. Oke guru. Lalu haruskah saya membiarkan orang-orang mengajarkan dua hal lama itu? Charlie berkata, tangkap dulu, lalu berikan padamu. Oke, Tuan muda. Semuanya terserah Anda, dan saya akan memesannya. Menyingkirkan telepon, Charlie memandang Zaodong dan Lily dan berkata dengan dingin, mereka mengatakan bahwa anak itu bukan ayah baptis. Saya akan membiarkan tuan tua Anda datang nanti dan berbicara tentang bagaimana mereka mendidik Anda berdua. Zaodong berkata dengan wajah hitam, Yuah, saya menyarankan Anda untuk berhenti cukup. Jika tidak ketika orang yang saya hubungi datang, Anda mungkin benar-benar mati. Charlie mendengus, biarkan orang yang Anda telepon datang lebih cepat. Saya tidak sabar. Zaodong ingin menghina Charlie. Pada saat ini, pintu bangsal ditendang terbuka, dan seorang pria dengan wajah penuh daging bergegas masuk dengan 7 atau 8 pria. Ketika Zaodong melihatnya, dia langsung menunjuk ke arah Charlie dan berkata, 7 bersaudara, anak ini, bantu aku membunuhnya. Saudara Ki mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, kamu memprovokasi saudara laki-laki saya? Charlie tersenyum ringan, mengangguk, dan berkata, apa? Apakah kamu akan membela dia? Saudara Ki menatapnya dengan curiga. Anak ini berbicara tatap muka. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya dan tidak tahu detailnya, tapi mengapa dia tidak takut sama sekali pada dirinya sendiri? Jadi dia dengan ragu-ragu bertanya, wah, dari mana asalmu? Charlie berkata, kota ini adalah rumahku. Zaodong buru-buru menambahkan, 7 saudara laki-laki, ini adalah menantu laki-laki yang makan sisa makanan. Setelah berbicara, dia berbisik di telinganya lagi, saudaraku Ki, anak ini tidak memiliki latar belakang, kamu bisa bertarung sampai mati tanpa khawatir, aku akan membawanya jika sesuatu terjadi. Makan nasi lembut? Saudara Ki menyeringai dan berkata, oke, saya singkirkan mulutnya dari wajahnya, saya mengerti bagaimana dia bisa makan nasi lembut. Setelah berbicara, sebelum Charlie bisa menjawab, dia segera melambai kepada orang-orang di belakangnya. Sialan, bunuh dia untukku. Zaodong memandang Charlie dan mencibir, apa kata-kata terakhirnya, Tuan Charlie? Charlie mengabaikannya, memandang Brother Ki, dan berkata dengan ringan, berlututlah, aku akan mengampuni hidupmu. Saudara Ki tertegun, dan mencabut telinganya, mengerutkan kening, dan bertanya, apa yang kamu katakan? Katakan lagi, aku berjanji kamu tidak akan bertahan malam ini. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari luar pintu. Anak kecil, Tuan Charlie meminta Anda untuk berlutut. Apakah kamu tuli? Ekspresi saudara Ki tertegun, Orvel tiba-tiba datang.